Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taliana Tantri dari kelompok 10 Hukum Pemerintahan Daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan desa. Yang mana menurut Rahyunir dan Maulidia dijelaskan bahwa pembentukan desa baru merupakan tindakan yang dilaksanakan untuk membentuk desa baru di luar desa yang telah ada sebelumnya. Sehingga kebijakan pembentukan desa baru akan berakibat pada kondisi bertambahnya jumlah desa di kabupaten atau kota di NKRI. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, itu juga dijelaskan pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembentukan desa itu dapat berupa satu yaitu pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, kemudian ada penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi satu desa, ataupun penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru. Selanjutnya, penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini ialah terkait proses pembentukan desa baru dilakukan melalui suatu tahapan yang disebut dengan tahapan desa persiapan, di mana desa persiapan masih merupakan bagian dari wilayah desa induk, khususnya secara penyelenggaraan administrasi desa. Kemudian setelah berjalannya 1 sampai dengan 3 tahun berstatus sebagai desa persiapan, maka setelah itu baru desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa baru definitif. Nah, proses peningkatannya itu status desa dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan unsur terkait dalam kegiatan penilaian peningkatan status desa persiapan menjadi sebuah desa baru. Dalam proses pembentukan desa baru, selain ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan tadi, juga ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten atau kota masing-masing, sesuai dengan karakteristik daerah setempat. Kemudian penetapan suatu desa baru juga harus mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan proses dan prosedur dari penggabungan desa, yakni melalui atas prakarsa dari masyarakat desa itu sendiri, serta melalui adanya surat dukungan atau pernyataan sebagai komponen masyarakat yang ada pada masyarakat desa setempat. Yakni pertama dengan mempertimbangkan asal-usul dari desa yang bersangkutan, kemudian mempertimbangkan adat istiadat setempat, dan mempertimbangkan kondisi dan keadaan sosial budaya dari masyarakat desa setempat, dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan kemampuan dan potensi desa setempat. Nah, selain mempertimbangkan beberapa hal di atas, dijelaskan juga menurut Rahyunir dan Maulidia bahwa proses pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa juga harus dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Yakni yang pertama, batas usia desa induk paling kurang 5 tahun terhitung sejak saat pembentukan desa induk. Karena suatu desa baru dianggap belum mapan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, oleh karena itu, menurut ketentuan undang-undang tentang desa, usia atau keberadaan dari desa induk sudah berada pada kategori yang mapan. Maka terhadap desa induk tersebut diharapkan dapat untuk senantiasa membina desa baru. Sampai dengan desa baru dapat menyelenggarakan pemerintahan desa secara lebih mandiri, atau terciptanya suatu pemerintahan desa yang definitif sebagai salah satu tujuan dari penataan desa itu sendiri oleh pemerintah. Baik itu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Terus yang kedua yaitu persyaratan dari sisi jumlah penduduk. Selanjutnya persyaratan jumlah penduduk suatu desa akan dibedakan menjadi 9 wilayah di Indonesia, yang setiap wilayahnya berbeda dengan batas minimal dari jumlah minimal penduduk desa dan jumlah kepala keluarga yang ada pada suatu pemerintahan desa. Baik, mungkin materi selanjutnya yaitu tentang penggabungan desa.